Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Kita berkumpul di channel Sang Penghujat dan untuk kali ini, kita telah sampai di episode yang ke-58. Di sini kita masih melanjutkan penelaahan kita mengenai Alkitab, khususnya di Kitab Keluaran pasal ke-14. Oleh LAI diberi subjudul Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali, dan kesemuanya terdiri dari 31 ayat. Sebelum kita membaca dan membahasnya, silakan Anda sekalian menyiapkan Alkitab dan juga camilan yang dapat menemani Anda semua agar nyaman dalam menyaksikan video kita kali ini. Kami akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kami mulai dari ayat pertama. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu, di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, di sini kita melihat LAI memberikan subjudul Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ini merupakan cerita yang luar biasa yang selalu diceritakan setiap tahunnya oleh para pendeta mengenai pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir dan dikejar oleh Fir'aun. Suatu cerita yang berulang-ulang sampai hampir semua orang Nasrani hafal mengenai cerita ini. Tahu secara garis besar, tetapi ya seperti cerita dongeng, hanya lalu begitu saja. Di sini kita melihat dari ayat pertama hingga ayat keempat ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada Musa bahwa Tuhan ini akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun mengejar mereka. Untuk apa hal ini terjadi demikian? Karena memang Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kedikdayaannya Dia. Kalau untuk orang awam, ini Tuhan akan pamer kesaktian. Sehingga akan ditunjukkan bagi kedua bangsa ini, untuk bangsa Israel dan juga untuk bangsa Mesir. Sehingga orang Mesir akan mengetahui bahwa orang Israel ini dipimpin oleh Tuhan. Di ayat ini, Tuhan memberikan pesan kepada Musa untuk supaya bangsa Israel berkemah di depan Pihahirot di tepi laut, dan dia akan membuat hati Fir'aun mengejar orang-orang Israel ini. Ada yang mungkin terlewat sedikit belum saya sampaikan kepada Anda sekalian, bahwa di pasal-pasal awal kita tahu bahwa Musa menerima perintah dari Tuhan agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan memberikan alasan kepada Fir'aun bahwa orang-orang Israel ini akan beribadah terhadap Tuhannya. Untuk itu mereka harus keluar dari Mesir secara keseluruhan. Namun kita lihat di pasal ke-13 akhir kita tahu bahwa Tuhan ini justru ingin mengadakan peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lain. Oh no! Kalau Anda cerdas, Anda mencermati hal ini, ada sesuatu yang memang berubah dari cara berpikirnya si Tuhan ini. Jika awal dia ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan itu dilakukan sendiri oleh si Tuhan dengan melakukan banyak mukjizat, sekarang dia justru memerintahkan, merencanakan peperangan yang akan dihadapi oleh orang-orang Israel ini. Jika Anda sebagai seorang dari bangsa Israel, jika awal-awal Anda diiming-imingi tanah perjanjian, keluar dari Mesir
dari perbudakan, apa yang Anda bayangkan? Tentunya begitu keluar dari Mesir, Anda akan mendapatkan lahan. Mungkin kalau zaman dahulu ketika ada Orde Baru, ya Anda transmigrasi, Anda disediakan lahan, Anda membuka pertanian, Anda hidup di sana, Anda disokong oleh pemerintah hingga beberapa tahun, hingga Anda mendapatkan hasil dari kerja Anda mengolah tanah. Pemikiran yang sederhana ini tentunya ada pada bangsa Israel ketika dijanjikan mendapatkan tanah perjanjian yang konon katanya sudah dicanangkan pada zaman Abraham. Leluhur mereka yang nggak tahu sudah ada berapa tingkat di atas mereka. Iming-iming impian semacam ini pastinya menurut saya ada pada bangsa Israel. Ketika diiming-imingi orang susah, diiming-imingi apartemen mewah, enak, ya tentu saja maulah. Tapi ternyata kita diberitahu, informasi belakangan ini berubah, bahwa orang Israel harus menghadapi peperangan. Jika ini terjadi pada diri Anda, apakah Anda masih tetap mengikuti si Musa ini beserta Tuhannya, atau Anda akan berbalik arah kembali ke Mesir? Ini satu perenungan, karena janji si Tuhan awal-awal ternyata juga berubah. Ya, ini mirip seperti kampanye Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Jika Anda mengikuti politik di Indonesia, tentunya Anda tahu bahwa janji-janji politik terkadang tidak ada buktinya, tidak terrealisasi, hanya omong doang. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat kelima. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Nah, di sini kita melihat dari ayat kelima hingga ketujuh ini, Fir'aun seakan-akan tersadar dari mimpinya, terjaga dari tidurnya, terjaga dari kemabukannya. Seakan-akan seorang yang terkena sihir, entah pengaruh sihir, entah pengaruh minuman keras, atau entah mungkin kalau kita omong ilmu hitam. Mendadak Fir'aun sadar, mereka ini orang Mesir bersepakat untuk mengejar kembali orang-orang Israel ini. Dan Fir'aun membawa 600 kereta yang terpilih dan lengkap dengan perwiranya. Berarti ini sekitar prajuritnya mungkin kalau satu kereta bisa diisi oleh 2 orang atau mungkin 4 orang, ya ada ribuan orang yang mengejar orang Israel. Tentu saja jika kita membandingkan ini tidak sebanding sama sekali. Karena apa? Orang laki-laki Israel yang keluar dari Mesir ini ada 600.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Sekarang Fir'aun hanya membawa 600 kereta. Pembandingnya adalah 600 melawan 600.000. Satu kereta melawan 1.000 orang Israel. Kita bandingkan saja apakah hal itu sebanding, seimbang jika terjadi pertempuran. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Di ayat ke-8 dan ke-9 ini, kita melihat bahwa Tuhan memang mengeraskan hati Fir'aun, sehingga mengejar orang-orang Israel, dan Fir'aun akhirnya bisa mencapai mereka di tepi laut dekat
dekat Pihahirot. Jadi sudah dekat sekali dan mereka sudah melihat pasukan dari Firaun ini ada di dekat mereka. Kita lanjutkan di ayat ke-10. Ayat ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, kita lihat di ayat ke-10 hingga ayat ke-12 ini. Ternyata orang-orang Israel begitu ketakutan ketika melihat pasukan Fir'aun. Jika kita membayangkan Bapak Ibu, saudara sekalian, ini di daerah padang gurun. Tentunya dengan pasukan berkuda, 600 kereta, itu debu yang kelihatan yang ditimbulkan oleh kereta-kereta ini pastinya dari jarak jauh akan nampak. Jadi ketika orang-orang Israel melihat debu yang begitu banyak, bertebaran begitu, pastinya mereka berpikir, wah jangan-jangan ini Fir'aun akan mengejar mereka. Maka mereka menjadi ketakutan. Bayangan mereka pasti mereka akan dihabisi oleh Fir'aun. Ya inilah pikiran orang yang memang dangkal, orang yang seakan-akan memiliki kesalahan, orang yang menurut pendeta, orang yang penuh dengan dosa. Cara berpikirnya begitu dangkal, sebab menurut saya, dengan banyaknya jumlah orang Israel, yang seperti saya katakan, jika laki-lakinya saja ada 600.000 orang, bukankah mereka dapat melakukan perlawanan? Jika memang mereka ini takut, mempunyai nyali yang sangat kecil, tidak berani bertempur dengan orang-orang Mesir, ini juga dengan catatan Bapak Ibu, perkataan saya ini, 600.000 orang Israel ketakutan melawan orang-orang Mesir, perwira Fir'aun. Tentunya mereka dapat melakukan yang namanya negosiasi. Bukankah lebih baik mereka menyerah jika memang mereka tidak berani berperang? Mengapa mereka harus ketakutan? Menyerah sajalah. Kan pastinya mereka akan kembali menjadi budak di Mesir. Selesai perkara. Kalau memang mereka tidak berani berperang. Tetapi di sini kita disuguhi satu adegan bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan dan kemudian mengatai Musa bahwa lebih baik mereka bekerja di Mesir dan jangan diganggu lagi oleh Musa daripada mati di padang gurun. Ya inilah satu kebodohan dari orang Israel. Dia tidak tahu berapa banyak jumlah pasukan dari Fir'aun ini yang mengejar mereka, tetapi mereka sudah begitu ketakutan. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Di ayat ke-13 dan 14 ini, sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kembali lagi, luar biasa bohongnya atau luar biasa hebatnya. Tergantung dari sisi mana kita melihat hal ini. Kita tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita melihat di sini perkataan Musa bahwa Tuhan yang akan berperang untuk orang-orang Israel dan orang Israel hanya diam saja. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Menyeberangi Laut Teberau. Ayat ke-15.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Nah, di sini kita melihat dari ayat 15 hingga ke 18 ini, Tuhan justru berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku?" Ya memang pastinya demikian. Semua manusia jika ketakutan, pasti akan berseru-seru meminta pertolongan. Dan jika mereka mempunyai sesembahan yang disebut Tuhan, sebagai sosok yang luar biasa dahsyatnya, yang begitu hebat, mampu mengatasi segala bencana, segala kesulitan, tentunya kita akan berseru-seru kepada Tuhan kita. Di sini justru si Tuhan malah seakan-akan dia mengeluh, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku?" Oh no. Dan kemudian kita lihat bahwa si Tuhan ini memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut, sehingga nantinya orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Nah, ini sesuatu memang kejadian yang sejak dari kecil saya sudah dicekoki cerita ini. Jadi sudah puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad, cerita ini memang menjadi suatu cerita legendaris yang dahsyat bukan main. Namun di channel ini akan saya tunjukkan sesuatu yang berbeda bagi Anda sekalian. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-19. Ayat ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. Di ayat 19 dan 20, inilah mukjizat lain yang terjadi oleh karena kehebatan si Tuhan ini. Dikatakan bahwa malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, ini berjalan di belakang mereka. Sejak kapan Israel mempunyai tentara? Nah, ini juga satu translation, terjemahan dari LAI yang memang ngawur atau hiperbola, ya, berlebih-lebihan. Kalau anak sekarang mengatakan lebay. Ini memang kalau kita lihat versi lain, ini bukan tentara tetapi kaum Bani atau bangsa Israel. Jadi tentara Israel ini sebenarnya tidak ada, karena Israel sendiri belum menyiapkan tentara. Karena Musa tidak melatih perang. Ketika keluar dari sini, ya nalar kita lah. Mana mungkin Musa mempunyai waktu untuk melatih orang-orang Israel menjadi tentara. Ketika tahu bahwa akan dijadikan tentara dan berperang, saya jamin sebagian besar dari mereka, setidaknya 50% orang Israel akan lebih baik kembali menjadi budak di Mesir. Ya ini asumsi saya, sungguh sesuatu yang tolol. Jika tadinya dijanjikan tanah, makmur, berlimpah susu dan madu, sekarang tahu-tahu disuruh berperang. Berperang melawan siapa? Kan juga belum tahu musuhnya siapa. Tahu-tahu dijadikan tentara. Jika sekarang kita mau berperang balik melawan orang Mesir, lah mengapa harus keluar dari Mesir? Ya kan, dari situ kita akan berpikir demikian. Nah, inilah terjemahan yang memang tidak tepat dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau mereka diprotes, mereka pun akan marah. Di sini kita melihat bahwa malaikat Allah. Malaikat di sini memakai huruf besar. Jika
M-nya huruf besar, ini berarti adalah Tuhan itu sendiri. Demikian yang sering ditafsirkan oleh para pendeta, para teolog Nasrani. Dan ini tiang awannya, kalau tadinya bergerak di depan, sekarang di belakang, ini menutupi bala tentara Mesir. Jadi sehingga menimbulkan kegelapan. Konon katanya demikian. Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Seberapa gelap sih awan yang dapat ditimbulkan sehingga terjadi kegelapan yang sangat pekat. Di sini tertulis sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi ini sebenarnya adalah kegelapan sebagaimana yang pernah terjadi pada tulah-tulah di Mesir. Kegelapan ini terjadi lagi di sini. Tetapi pasal 14 ini di ayat 19 dan 20 disebutkan yang menyebabkan adalah tiang awan tersebut. Jadi kemungkinan besar awannya justru turun ke bawah, ke bumi, tidak di atas. Ini juga akan menimbulkan kontradiksi lagi bagi para saintis, bagi para ilmuwan. Apakah mungkin awan bisa turun ke bawah? Ya tinggal nalar kita juga. Apakah Anda dapat menerima cerita ini atau tidak? Nalar Anda masih waras ataukah tidak? Cerita, tolong. Cerita, tolong. Ayat ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, di sini di ayat ke-21 dan 22, inilah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Ketika Musa mengulurkan tangan ke atas laut, semalam-malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Sehingga laut itu menjadi tanah kering karena terbelah airnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, percayakah Anda bahwa air laut ini dapat terbelah oleh karena angin yang keras? Saya sendiri, saya pribadi, percaya 1.000.000% Bapak Ibu. Memang bisa terjadi bahwa angin dapat membelah lautan. Betul. Ini dapat Anda lakukan jika pada waktu saya sekolah disebut praktikum, praktek. Satu percobaan yang dilakukan untuk membuktikan satu teori. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada Anda untuk melakukan praktek tersebut. Anda dapat mencoba sendiri di rumah Anda. Anda tuangkan air ke lantai. Ini ada dua macam percobaan. Yang pertama begitu, tuangkan air ke lantai. Tidak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Mungkin hanya berdiameter 20 kali 20. Kemudian Anda gunakan selang air. Mungkin kalau punya selang air yang kecil, atau kalau tidak punya, Anda bisa menggunakan sedotan yang sering kita dapatkan jika kita membeli air minum dalam kemasan. Nah, itu Anda gunakan. Anda tiup air yang ada di lantai tersebut, di tengah-tengahnya dari tepi begitu, Anda tiup dengan keras. Maka air itu akan terbelah, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah bahwa air yang Anda tiup itu akan maju. Atau kalau di hadapan Anda, dia akan maju ke depan Anda. Akan membelah. Air itu akan maju ke depan, sehingga memang terbelah kanan kiri. Sedang air yang Anda tiup itu akan maju. Ini adalah percobaan yang pertama. Sementara percobaan yang kedua, Anda gunakan piring. Tuangkan air secukupnya di piring Anda, dan kemudian Anda lakukan hal yang sama. Anda tiup. Jika tiupan Anda kuat, maka memang air tersebut akan terbelah sepanjang udara yang Anda tiupkan itu berhembus.
Nah, ini akan menjadikan sesuatu pemikiran. Mengapa demikian? Sekarang Anda ketika meniup air di piring itu, Anda tuangkan biji beras atau mungkin Anda punya kacang, Anda letakkan. Anda taruh kacang itu tepat ketika Anda meniup udara dari mulut Anda untuk membelah air di piring itu. Apa yang akan terjadi dengan beras atau kacang yang Anda tabur di depan sedotan Anda atau selang air Anda itu? Itu adalah percobaan yang kedua. Mengapa hal ini saya katakan kepada Anda Bapak Ibu? Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Di sini dikatakan di ayat ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini jelas Bapak Ibu tidak mungkin terjadi demikian. Kalau Anda meletakkan, menaburkan biji beras atau biji kacang tepat di depan sedotan Anda tadi, di mana udara Anda hembuskan, dengan sendirinya beras atau kacang tersebut akan terlempar oleh hembusan Anda yang kuat. Oh no! Jadi tidak mungkin orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah tersebut. Ini dapat Anda lihat sebagai pembanding bahwa angin untuk membelah air laut ini dibutuhkan angin yang super hebat, super kuat. Anda dapat bandingkan juga melalui video yang saya tayangkan ini. I'm here at Barry Island Beach and there's no sign to stop. Hang on, Marie, hang on. Ya, Anda bisa melihat sendiri di video tersebut. Di video pertama maupun kedua Anda dapat melihat bahwa angin yang bertiup memang sangat kencang, kuat sekali. Tetapi angin yang demikian ini tidak dapat membelah lautan Bapak Ibu. Angin yang hanya demikian saja sudah dapat melontarkan kita kemana-mana. Sehingga di video kedua pun Anda melihat seorang ibu-ibu harus berpegangan kuat pada tiang besi. Sementara di video pertama kita lihat si wanita terlempar oleh hembusan angin itu disertai oleh percikan air laut. Bayangkan apa yang terjadi dengan orang Israel ketika angin timur itu bertiup. Air laut saja dapat terbelah. Dan Anda tahu berapa kedalaman air laut? Jika air laut saja dapat terbelah oleh tiupan angin itu, apalagi dengan tubuh kita. Sesuatu hal yang mustahil jika orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah air laut yang terbelah itu. Please, objektif. Ini adalah sesuatu kenyataan yang mustahil bagi saya. Namun, jika memang dipaksakan hal itu terjadi, maka saya menyuguhkan satu adegan yang lain. Yakni mengenai cerita dari film The Last Airbender, jika Anda memang pernah melihatnya. Pada beberapa kurun waktu lalu, ada film yang diangkat dari cerita anak-anak, cerita mengenai avatar, pengendali unsur-unsur alam. Ada 4 macam unsur alam yang dapat dikendalikan oleh seorang avatar, yakni udara, air, tanah, dan api. Di sini, di cerita The Last Airbender tersebut ada seorang avatar kecil yang bernama Aang. Dia sejatinya adalah pengendali udara. Di episode pertama itu, si Aang ini muncul dari dalam lautan. Dia bisa muncul dari dalam lautan karena dia dibungkus oleh gelembung udara yang sempat dia ciptakan ketika dia jatuh ke dalam laut tersebut.
Sehingga ketika ada di dalam bungkusan udara tersebut, dia terjaga dan tetap aman. Istilahnya kalau Anda zaman sekarang, Anda berada di dalam balon. Dibungkus oleh balon, sehingga Anda aman di situ. Ini yang terjadi jika kita memaksakan cerita Musa ini, bahwa orang Israel dibungkus yang disebut tanda kutip mukjizat Tuhan di dalam satu balon udara, sehingga orang-orang Israel ini dapat berjalan di tengah laut. Namun ini pun masih tetap merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Oh no! Mengapa demikian? Karena ketika berjalan, mereka ini orang-orang Israel dari tanah kering, daratan menuju lautan. Sedangkan angin timur tentunya berasal dari daratan. Tidak tahu-tahu berada dari tepi laut, membelah ke tengah. Saya belum pernah nalar saya mampu menerima ada angin dapat berbelok tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Belum pernah Bapak Ibu. Jadi angin selalu memang berjalannya ya sejalur. Jadi tidak mungkin berbelok. Ini sesuatu yang memang menggelikan. Bayangkan jika angin ini tahu-tahu bertiup dari atas, lantas berbelok demikian dari tepi laut menuju tengah laut, membelah laut tersebut. Itu namanya angin puyuh, tornado, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-23. Ayat ke-23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Di ayat ke-23 hingga 25 ini kita melihat bahwa orang Mesir pun dapat menyusul orang-orang Israel sampai ke tengah-tengah laut. Berarti orang Mesir ini juga terbungkus oleh udara. Gelembung udara yang diciptakan si Tuhan untuk melindungi orang-orang Israel. Karena terbukti bahwa orang-orang Mesir juga dapat masuk ke tengah-tengah laut tersebut. Berarti mukjizatnya ini menyelubungi semuanya. Udara yang membungkus. Seperti cerita Avatar Aang tersebut terjadi juga pada orang Mesir, pada Fir'aun dan tentaranya. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Dan kita disuguhi adegan lagi bahwa si Tuhan ini membuat roda kereta orang-orang Mesir ini berjalannya oleng dan menjadi berat. Ya entah mendadak rodanya berkarat atau entah bagaimana, tahu-tahu kereta ini menjadi susah untuk bergerak, sehingga timbul pemikiran dari orang-orang Mesir ini bahwa Tuhannya orang Israel inilah yang berperang melawan mereka, karena mereka mendadak mengalami kesulitan untuk maju ketika ada di tengah-tengah laut tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-26. Ayat ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Nah, kalau di sini kita melihat dari ayat ke-26 sampai 28 ini, Musa kemudian diperintahkan untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Entah kalau tadinya Musa ini berjalannya di depan atau di belakang, ini juga tidak disebutkan dengan pasti. Namun asumsi saya bahwa Musa ini mengulurkan tangannya awal-awal pastinya dia di depan. Dan kemudian dia berjalan lebih dulu sebagai seorang pemimpin. Dia maju ke depan, ketika air lautnya terbelah, dia berjalan lebih dulu. Dan ini apakah sambil berjalan ini dia tetap mengangkat tangannya atau tidak, juga tidak disebutkan. Tapi asumsi saya ternyata tidak, karena di sini kembali Tuhan mengatakan untuk mengulurkan tangan. Berarti kemungkinan memang Musa berjalan di depan setelah mengulurkan tangannya dan membuka air laut tersebut. Dia berjalan lebih dulu dan kemudian diikuti oleh orang-orang Israel. Dan ketika mungkin telah mencapai daratan yang di depan, entah sampai di mana ini belum disebutkan. Di sini kemudian Musa diperintahkan untuk mengulurkan tangannya lagi, sehingga air laut ini berbalik. Balik lagi, kalau tadinya dikatakan air laut menjadi dinding kanan dan kiri sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah, sekarang dinding itu roboh. Dan ini terjadi saat orang-orang Mesir, termasuk Fir'aun ini mengejar orang-orang Israel berada di tengah-tengah laut tersebut. Berarti mendadak balonnya meletus Bapak Ibu. Jadi gelembungnya itu hilang. Oh no! Yang saya sebutkan tadi dibungkus oleh mukjizat, mukjizatnya hilang, balonnya pecah sehingga air lautnya menenggelamkan orang-orang Mesir ini semua. Dan kita lihat di ayat ke-28 tertulis seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ini ditafsirkan sebagai mati semua. Aneh juga menurut saya, apakah sama sekali tidak ada seorang pun dari orang-orang Mesir ini yang pandai berenang? Ini menjadi pertanyaan buat saya. Ataukah memang mereka sebagian mampu berenang, tapi oleh karena mukjizat, karena kaget, syok, karena air lautnya tahu-tahu berbalik, sehingga membuat mereka tercampak oleh air laut, sehingga mereka menjadi kejang-kejang, atau bagaimana? Ya ini tidak dijelaskan di sini. Tapi yang jelas di sini seorang pun tidak ada yang tinggal, berarti mati semua. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah, di sini diulangi lagi oleh Alkitab kita ini bahwa orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya ini sesuatu hal yang memang mustahil, karena air ini menjadi tembok oleh karena hembusan angin. Hembusan angin yang kuat sehingga memang air itu terbelah, dan ini bisa Anda praktekkan sendiri seperti yang saya katakan tadi. Airnya memang akan terbelah dan menjadi tembok di kanan kiri, memang demikian oleh karena hembusan udara yang keluar dari mulut Anda. Dan dikatakan di ayat ke-30, orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah ini di pantai laut yang mana? Sebelah mana? Jelas mereka menyeberangi laut ini dari daratan yang satu menuju dataran yang lain. Kalau tadi ada di Piharirot, entah yang di depannya ini apa, belum disebutkan di sini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-31. Ayat ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Di ayat terakhir ini kita melihat, ini suatu ayat yang memang disematkan, satu ayat yang menurut saya sengaja ditaruh untuk satu tujuan,
yakni agar orang-orang yang membaca, yang mendengar ayat ini menjadi percaya. Dikatakan di sini, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini adalah ayat untuk memperkokoh suatu keyakinan, suatu narasi yang pernah diceritakan. Jadi ayat ini untuk memperkokoh, memperkuat narasi tersebut. Jadi seandainya cerita mengenai Musa membelah air laut ini diceritakan secara turun-temurun, maka ayat ke-31 ini sebagai penegasan bahwa itu semua dilakukan oleh si Tuhan. Dan orang-orang yang mendengarkan cerita ini haruslah, sekali lagi saya katakan, haruslah percaya kuasa Tuhan dan juga kepada Musa. Ini satu peneguhan bahwa Musa dipercaya oleh Tuhan. Inilah mengapa saya pisahkan ayat ke-31 ini menjadi ayat tersendiri. Karena ini akan memperkuat asumsi saya bahwa memang cerita ini sebenarnya hanya diada-adakan, bukan suatu fakta yang benar. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membahas 31 ayat dari pasal 14 kitab Keluaran ini. Di sini saya menyajikan yang tidak pernah dibahas oleh para pendeta manapun, teolog Nasrani manapun, bahkan teolog-teolog Islam, walaupun mereka percaya mengenai cerita Musa ini dan juga percaya bahwa angin membelah lautan, itu mereka juga percaya hal-hal tersebut. Tetapi nalar mereka hanya percaya begitu saja sebagai mukjizat. Dan di sini saya menunjukkan kepada Anda bahwa memang angin dapat membelah lautan. Ini bisa Anda praktekkan sendiri. Tetapi jika orang dengan bantuan angin itu lewat di tengah-tengah laut itu, itulah yang mustahil. Dan itu tidak bisa terjadi seperti beras dan kacang yang saya katakan tadi. Mereka akan dihembus oleh angin itu sendiri sehingga kocar-kacir tidak karuan. Jadi ketika ada angin membelah laut ini, pastinya orang pun yang lewat di situ tidak akan mampu. Kecuali memang dibungkus oleh udara. Berarti cerita Eng sebagai seorang avatar juga harus Anda percayai. Walaupun cerita itu cerita anak-anak, cerita khayalan. Itu pun harus Anda percayai 100%. Bahkan mungkin 1.000.000%. Bahwa ada seorang avatar yang mampu mengendalikan angin. Oh no! Mengendalikan udara, membungkus dirinya dengan udara sehingga ketika terjebur ke dalam laut tetap hidup. Bukankah hal ini sesuatu yang konyol? Berdasarkan realita yang ada. Apakah Anda berada di dalam dunia fantasi? Di Jakarta sana memang ada dunia fantasi. Tapi apakah ini sesuai dengan realita kehidupan Anda? Dan Anda mencoba untuk hidup di dunia yang realistis ataukah Anda hidup di dunia fantasi? Ya, ini kembali terpulang kepada pilihan kita masing-masing. Namun jika Anda bertanya kepada saya apakah air laut dapat terbelah oleh angin timur yang keras? Bisa. 1.000.000% saya katakan bisa. Tapi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ini benar-benar terjadi bahwa angin timur membelah laut Tebero ini, pastinya akan ada tsunami di tempat lain, akan ada korban. Jelas dong, Anda jika nalar, jika Anda meniup air di piring Anda, pasti dia akan menyibak dan akan menyisih ke tempat yang lain. Air laut di tempat lain akan meninggi. Nah, itulah tsunami. Jika di laut Tebero ini terbelah, seberapa sih lebar jalan yang dihasilkan oleh tiupan angin ini? Bayangkan 2 juta orang Israel berjalan. Dibutuhkan jalan yang
lebar 2 juta Bapak Ibu, bukan 200 orang. Ini sesuatu hal yang memang menggelikan bagi saya. Tapi ya inilah yang memang ditunjukkan kepada kita. Tinggal apakah kita dapat menerima cerita ini sebagai satu kejadian nyata, ataukah ini hanya sebagai legenda dongeng semata. Sekian dahulu apa yang dapat saya sajikan kepada Anda di episode kali ini. Saya sangat berterima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode-episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.